Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sapita Suceng dalam program Unhas Outlook. Nah teman-teman Unhas TV, jadi kali ini saya nggak sendiri karena saya bakal ditemenin sama Pibi si kucing ini. Tapi tadi pagi tuh dia nggak mau makan guys, dia agak rewel kemudian tidur terus kayak nggak punya semangat untuk hidup. Dan tentu itu buat kita panik dong, tapi tentu tidak perlu bingung karena ternyata Unhas punya tempat untuk menjaga dan merawat anabul-anabul kesayangan kita di Rumah Sakit Hewan Unhas. Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti kami untuk memperiksa si Pibi ini. Sekaligus kita lihat fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di dalam Rumah Sakit Hewan Unhas. Yuk! Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin terletak di Jalan Al-Markas Al-Islami, Kompleks Unhas Sunu Baraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pemeriksaan PIBI kali ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ke meja registrasi dulu. Setelah itu, kalian akan diminta untuk menunggu sebentar di area tunggu. Tenang saja, nanti staf yang bertugas bakal menghampiri kalian kalau sudah giliran kalian. Nah, saat itu mereka akan menanyakan beberapa data soal anabul kalian, termasuk keluhan atau gejala yang sedang dialami. Setelah itu, anabul kalian akan dibawa dulu sebentar untuk dicek bersama dokter. Kalau pemeriksaan awal sudah selesai, nama kalian akan dipanggil untuk masuk ke ruangan pemeriksaan bareng anabul. Nah, Pibi tadi udah selesai diperiksa nih pemirsa. Ternyata dia itu flu dan cacingan. Tadi udah juga dikasih resep sama ibu dokter, dan sekarang obatnya lagi disiapin dan si Pibi lagi istirahat. Nah, karena tadi Pibi udah selesai diperiksa, selanjutnya kita akan lihat fasilitas apa saja yang ada di Rumah Sakit Hewan Unhas. Dan kita akan ditemani sama dokter hewan Adi Makfira Satya Apada MSc, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. Oke, sekarang kita bakal lihat-lihat fasilitas apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Tapi sebelum bahas itu lebih jauh dok, sebenarnya RSH Unhas ini udah ada sejak kapan sih dok? Kami itu berdiri 2022 ya. Iya. Tapi sebenarnya sebelumnya udah ada karena kami beranjak dari klinik. Iya, oke. Jadi kami 2016 itu sudah ada tapi masih berupa klinik. Nanti kemudian berubah menjadi rumah sakit diresmikan oleh Pak Rektor itu di tahun 2022. Gitu ya, tapi aktivitas kami saat itu hanya masih seputar pendidikan. Jadi mewadahi mahasiswa koas dan mahasiswa S1 untuk melaksanakan praktikum dan kegiatan koasnya. Oke, hingga 2025 ini layanan tersedia yang ada di Rumah Sakit Hewan ini seperti apa? Kalau layanan sendiri kita sudah ada banyak ya. Jadi perawatan kesehatan hewan, mulai dari vaksinasi, pemberian obat cacing, kemudian kalau ada hewan yang sakit dibawa ke sini itu boleh, kemudian layanan kelahiran gitu. Jadi normal ataupun harus dioperasi atau kita sebut dengan sesar ya, itu juga bisa di sini. Kemudian kita ada layanan pet hotel, kemudian ada grooming. Banyak ya dok? Banyak. Iya. Lumayan lengkap.
Lumayan lengkap. Kalau untuk peralatan pun kami juga sudah lumayan ya. Kita sudah punya USG, kemudian kita ada pet brooder, kemudian untuk peralatan laboratorium kita untuk pemeriksaan darah lengkap ada, kemudian pemeriksaan kimia darah juga ada. Kemudian untuk layanan pemeriksaan histopatologi, patologi anatomi, dari sampel-sampel dari rumah sakit itu lengkap. Kita sudah bisa memeriksakan, termasuk pemeriksaan untuk virologi, bakteriologi, dan lain-lain. Banyak pokoknya. Oke, nah di sini dok, ini ada ruangan untuk registrasi. Mungkin boleh deh satu-satu dijelasin. Oke, jadi ini adalah resepsionis ya. Jadi tempat klien membawa hewannya menunggu sambil registrasi. Kemudian nanti dari registrasi kita akan atau klien akan diarahkan membawa pasiennya masuk ke, kalau pasiennya kucing akan kita bawa ke pemeriksaan kucing. Kalau pasiennya anjing kita akan bawa ke ruang pemeriksaan anjing. Boleh lihat dalam? Oh boleh, silahkan. Kita ke boleh ya. Tadi udah kesini sih dok yang sebenarnya sama aja. Hanya nanti itu ada dokter. Iya, tadi udah lengkap banget. Ini juga udah diperiksain di sini. Kita ada logonya ini. Iya, ini khusus kucing, yang sampingnya khusus yang itu untuk anjing. Jadi kalau ruang pemeriksaan standar sih ya. Hanya nanti yang membedakan adalah isinya, hewannya apa di dalam gitu. Untuk hewan peliharaan, apakah semua hewan peliharaan diterima di rumah sakit hewan ini atau gimana dok? Boleh, jadi apapun itu silahkan dibawa, tidak perlu menunggu sakit ya. Jadi sebelum sakit mau datang konsul, mau nongki-nongki sambil diskusi dengan dokternya itu juga boleh. Tapi selain kucing dan anjing yang paling sering apa? Kita biasa ada pasien burung hantu ya. Kemudian reptil tuh juga ada. Ada juga. Kemudian biasanya kalau hewan besar kita lebih ke household. Jadi kami yang mendatangi, karena kan tidak mungkin misalnya sapinya dibawa ke sini atau kudanya dibawa ke sini. Jadi dokternya yang ke sana gitu. Sebelah sana ada apa lagi? Oke, di sini kita ada ini adalah ruang farmasi ya. Jadi ini tempat dokter atau anak-anak koas meracik obat untuk pasien gitu, yang akan diresepkan ke pasien. Kemudian ini juga tempat penyimpanan kebutuhan farmasi untuk lengkap dong. Lengkap seperti itu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini adalah laboratorium untuk pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah? Iya, jadi pemeriksaan darah boleh masuk. Izin ya dok? Iya, ini kita bisa untuk darah rutin atau CBC dan bisa juga untuk kimia darah, jadi kayak pemeriksaan kolesterol. Ya seperti itu ya. Jadi di hewan kesayangan itu juga ada pemeriksaan seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan darahnya sendiri saat ini kita hanya bisa untuk anjing, kucing dan untuk ikan. Ikan? Yes, ikan. Bisa juga untuk ikan. Kemudian kita ada mikroskop untuk pengamatan kalau misalnya di hewan kesayangan biasa kan ada gatal gitu ya. Terus kita mau lihat apa yang menyebabkan gatalnya, biasanya kita scrap lalu kita cek di bawah mikroskop. Berarti lumayan lengkap ya, untuk cek darah juga sudah ada mikroskop tadi dan sebagainya, ruangan obat juga. Selanjutnya ada apa lagi nih dok? Ini adalah ruang meeting atau biasa dijadikan ruang diskusi baik oleh dokter ataupun anak mahasiswa juga bisa? Iya boleh. Ada ini sih sepertinya ada kegiatan. Enak pas lagi ada kegiatan. Ini tempat diskusi ya. Biasanya sih anak koas ataupun dokter kalau misalnya ada kasus, mereka gunakan ruangan ini untuk diskusi. Gitu. Oh jadi mahasiswa juga boleh ya? Boleh. Malah biasanya lebih banyak mahasiswanya. Iya. Kita tutup aja ya, takut ganggu mereka. Oke, next dok. Kemudian di sini ini adalah lebih ke ruang rawat inap ya. Ini ada ruang. Jadi kami bagi antara yang infeksius dengan yang non infeksius. Kenapa kita bagi? Supaya tidak saling menulari. Kalau dia infeksius biasanya kan menular. Jadi bisa menular ke temannya yang lain. Jadi yang bukan yang tidak infeksius kita pisahkan sendiri supaya penyakitnya ya nggak bertambah gitu. Jadi boleh lihat? Boleh, silahkan. Jadi ini ini ruangannya kami bagi lagi. Oh, terbagi lagi ya? Betul. Ini ruangan persiapan. Jadi sebelum dimasukkan ke ruang ini disiapkan dulu di sini lalu dimasukkan ke dalam. Jadi nggak langsung asal dimasukin aja ya, dok? Kemudian ada ruangan non infeksius. Yang ruangan non infeksius inilah untuk yang sehat ya, dok? Iya, untuk yang sehat. Boleh masuk kan? Boleh, silakan. Yang ruangan sehat ini khusus untuk
hewan-hewan yang sehat. Iya. Bukan sehat juga ya, maksudnya dia sakit tapi tidak menular. Misalnya fraktur, kayak gitu. Ini ada beberapa ya? Ya, ini ada beberapa. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya ada para pemirsa mungkin Unhas TV yang sedang ingin melakukan mudik atau perjalanan jauh, maka hewan-hewan mereka juga bisa dititipkan? Iya bisa, tapi bukan di sini ruangannya, beda lagi. Lain lagi ruangannya, lain lagi kita lihat ruangannya, iya. Tapi ini untuk cat infection, apa tadi dok? Non-infectious. Oke. Nanti kalau misalnya ada pasiennya, kami akan letakkan di dalam kandang-kandang, kami susun di atas rak ini. Oke. Selanjutnya dong. Boleh. Tadi ada yang terlewat, ruang IGD. Oke. Di sebelah. Makasih. IGD-nya sebelah. Untuk IGD-nya tadi belum ya IGD ya? Iya belum dok. Iya. Jadi kalau untuk ini. Untuk jam operasionalnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya? Sampai jam 10 malam. Iya. Ini adalah IGD. Jadi kalau misalnya Iya. Jam 10 malam kan kami close ya, kami tutup. Tetapi kalau misalnya ada pasien yang mau masuk, kami akan lewatkan pintu belakang. Jadi bisa lewat pintu belakang. Iya, jadi kalau misalnya ada yang mau datang jam 11, walaupun pintu di luar udah ketutup, bisa lewat belakang ya. Nanti tetap ketuk-ketuk di situ, tapi nanti bukanya lewat sini. Ini ada nih satu pasien. Ya, ini ada pasiennya. Ini adalah salah satu fasilitas kami adalah pet brooder ya. Jadi untuk penghangat, biasanya kan pasien yang sakit itu suhunya biasanya menurun biasanya. Nah, untuk menghangatkan kembali kita gunakan pet brooder. Biasa juga ini digunakan untuk misalnya kucing yang baru habis melahirkan, anak-anaknya kami simpan di pet brooder untuk menghangatkan. Ya, seperti bayi-bayi manusia. Biar inkubator. Betul sekali. Oke deh. Jadi para pemirsa yang mungkin mau bawa anabulnya di atas jam 10 bisa banget ya dok? Boleh banget, silahkan. Selanjutnya ada apa nih? Ini selanjutnya kita, kalau ini ruang istirahat mahasiswa ya, nggak usah dilihat. Ruang mahasiswa. Ya, ruang mahasiswa. Kemudian ini ada ruangannya dok tadi. Ya, ini ruangan saya. Ini ruangan istirahat dokter, jadi dokter jaga. Jadi terpisah memang antara dokter dan mahasiswa. Terpisah. Iya. Kemudian kita ke ruang pet hotel ya. Yang ini ya dok, untuk penitipannya. Ya, untuk penitipan. Jadi ini sekalian promosi, kalau misalnya ada yang mau membawa hewan kesayangan, mau keluar kota atau lagi sibuk, butuh tempat untuk menitipkan hewan kesayangan, boleh. Nanti ini adalah ruangan yang kami siapkan, ada AC-nya, nanti tinggal kami kandang-kandangkan saja. Cukup luas ya, untuk bisa menampung banyak sekali hewan itu. Dan tentunya sebelum masuk ke pet hotel akan kami screening dulu, apakah hewan tersebut sehat atau tidak, layak atau tidak untuk dititipkan di hotel. Karena misalnya contoh hewan yang ada kutunya, atau yang ada jamurnya itu malah tidak kami simpan di sini hotel, mungkin kami rawat di ruang rawat inap begitu. Kalau udah terlanjur masuk ke sini. Dan lumayan nyaman ya pemirsa, karena sudah dilengkapi dengan AC dan tentu juga masuk cahaya matahari. Ini untuk sirkulasi untuk sirkulasi kita usahakan memang setiap ruangan itu sirkulasinya ada ya, karena untuk pertukaran udara penting sekali gitu. Tapi untuk ruangannya yang jenis-jenis hewan itu digabung dalam? Tidak bisa digabung, harus dipisah. Ya, karena akan stres nanti kalau digabung. Berarti ada ruangan yang di samping di sebelah ini kita sudah ke ruangan ini operasi ya, ruangan operasi. Jadi kalau untuk operasi kita di sini ini ruangan pre-op. Jadi sebelum pasien dioperasi nanti dokter akan mempersiapkan. Jadi kan sebelum operasi itu mereka mungkin ada bulunya yang harus dicukur, kemudian mereka harus dianestesi terlebih dahulu. Jadi setelah sudah tidak sadar, baru kita bawa ke ruang operasinya. Di sebelah sini ya? Boleh. Lengkap peralatannya dok untuk mengoperasi. Ini alat steril kami kebetulan. Nah ini di sini ruangan operasi kami. Lengkap di sini dok? Iya. Seperti ini. Nah, jadi sangat lengkap fasilitas Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, bedah minor, bedah mayor, vaksinasi, USG, grooming, pet hotel, pet shop, etik hewan, animal lab, dan tentu saja ruangan farmasi. Tapi tak hanya itu pemirsa, Rumah Sakit Hewan juga dilengkapi dengan 6 laboratorium. Di antaranya ada lab bedah, lab patologi, diagnostik laboratorium,
lab hematologi, dan lab reproduksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini salah satu lab yang ada di Rumah Sakit Hewan. Iya, betul. Jadi ini salah satu fasilitas yang kami miliki. Ini adalah lab untuk menerima. Jadi misalnya ada pasien di depan ya, kemudian membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Ini adalah salah satu lab yang menangani pemeriksaan lebih lanjut. Di sini ini kegiatannya seperti apa aja? Ya, di sini ada pengamatan histopatologi ya, histopatologi. Jadi melihat perubahan-perubahan yang ada dari organ yang dijadikan sampel, kemudian dibuat preparat dan akan dibaca di mikroskop oleh ahli patologi yang ada di rumah sakit hewan. Boleh seperti itu. Coba nggak? Oh, saya yang dokter. Boleh. Boleh, silakan. Bersama dengan Dokter Dwi ya pemirsa. Kita nggak perlu nggak perlu melihat ke ini lagi karena udah disambungkan langsung. Oh, jadi udah langsung. Iya. Jadi preparatnya kita simpan di mikroskop, tetapi pembacaannya ke layar televisi, layar komputer. Tapi sebelum kita lanjutnya, kita sapa dulu nih Dokter Dwi, gimana kabarnya? Jadi pemirsa, beliau adalah Ketua Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Oke, silahkan dilanjut Dok. Kita juga silakan. Baik. Ruangan yang ini adalah ruangan pembuatan preparat. Jadi yang permisi. Preparat yang dibaca di depan tadi, sebelum dibaca di depan harus dibuat di sini terlebih dahulu. Jadi organnya setelah dilakukan treatment, kemudian akan dibuat preparat, lalu nanti hasilnya akan dibaca di depan oleh ahli patologi. Prosesnya seperti ini. Ya, ini namanya mikrotom. Ya, itu alat yang digunakan untuk membuat preparat histopatologi. Gitu. Ini yang di belakang ini juga Dok? Ya, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan sampai dia menjadi preparat. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya Dok, jadi layanan lain yang kami bisa terima di rumah sakit hewan salah satunya adalah layanan untuk animal lab ya. Jadi kalau misalnya ada peneliti yang ingin melakukan penelitian menggunakan hewan coba, itu kami juga bisa menerima. Jadi ini adalah salah satunya kelinci ya, sonde kelinci. Jadi ini adalah hewan lab yang dijadikan hewan percobaan. Ini adalah perlakuan harian yang mereka terima gitu. Jadi proses dalam proses penelitiannya itu ada perlakuan yang harus dilakukan, itu akan ditangani langsung oleh dokter hewan kami begitu. Ini ada berapa kelincinya untuk kalau di sini di rumah sakit hewan? Tergantung penelitinya. Jadi penelitinya mau menggunakan berapa ekor hewan, tapi tentunya sudah harus melalui ada namanya etik hewan ya sebelum melakukan penelitian. Jadi jumlah hewannya itu akan kita sesuaikan. Apakah mungkin nanti terlalu banyak? Kalau terlalu banyak harus kita kurangi jumlahnya. Nanti itu ada prosedurnya, juga bisa dilakukan di rumah sakit hewan. Begitu. Ada apa lagi nih Dok? Mungkin ini para mahasiswa dan ini adalah mahasiswa koas kami. Lagi belajar. Mereka harus belajar supaya pintar jadi dokter ya. Jadi ini salah satu lab di antara 6 lab yang ada di rumah sakit hewan. Iya, betul. Jadi kita masih ada lab reproduksi. Ada di sebelah. Kemudian ada lab Kesmafet. Kemudian ada farmasi, ada mikrobiologi, dan animal lab sendiri. Jadi animal labnya itu sendiri, tapi perlakuannya di sini karena kan untuk perlakuan dilakukan di sini, tetapi labnya ada khusus sendiri. Kita hari ini kan udah jalan tadi, udah keliling juga di rumah sakit hewan dan kita lihat fasilitasnya lumayan banyak dan lumayan lengkap. Di antara semua fasilitas itu, untuk fasilitas unggulan yang ditawarkan oleh rumah sakit hewan ini seperti apa? Yang unggulan dan mungkin paling yang paling unggulan kami ya selain menerima pasien di rumah sakit ya, salah satunya adalah animal lab ini yang menjadi unggulan kami. Jadi memang animal lab ini sendiri berada di bawah naungan rumah sakit yang kita setting atau kita buat untuk membantu teman-teman dosen ataupun peneliti ataupun mahasiswa S2 ataupun S3 yang ingin melakukan penelitian tetapi memerlukan dokter hewan untuk melaksanakan penelitiannya, misalnya menggunakan hewan coba begitu. Begitu. Jadi memang fasilitas yang ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin ini cukup lengkap ya Dok. Dan
tidak dipungkiri bahwa bukan hanya Sivitas Akademika yang boleh datang berkunjung Betul. ya, terbuka untuk masyarakat, terbuka untuk umum, betul. Siapapun boleh datang ke sini. Tidak perlu menunggu hewannya sakit. Iya, Tadi yang betul. saya sudah sampaikan, kalau mau datang ngobrol-ngobrol aja atau konsul-konsul dengan dokternya juga boleh. Oke, Iya. Oke, boleh kami lihat lagi. Boleh. Isi Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, boleh Dok. Jadi tadi kucing saya Pibi ternyata udah diperiksa dan lagi cacingan. Iya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim dokter Rumah Sakit Hewan yang sudah membantu untuk pemeriksaan Pibi kali ini. Dan untuk itu pemirsa, kita juga tadi sudah lihat-lihat fasilitas yang super duper lengkap ya Dok. Dan tentu dengan tenaga medis yang profesional yang siap membantu dan memeriksa hewan anabul kesayangan kita. Iya, karena itu saya mengajak seluruh warga Kota Makassar dan sekitarnya yang memiliki hewan kesayangan, jangan tunggu hewannya sakit. Kita punya rumah sakit hewan siap menerima anabul-anabul baik yang sehat maupun yang sakit gitu untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. Kalau dari rumah sakit hewan katanya ada nanti